Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan ketakwaan yang sebesar-besarnya, dalam arti mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta berupaya sekuat tenaga, segenap pikiran dan hati untuk selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melimpah pula kepada para istrinya, kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya, serta insya Allah melimpah pula kepada kita pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Perserikatan bangsa-bangsa atau yang sering kita kenal dengan Badan Dunia, yaitu PBB, ya, menyebutkan efek perubahan iklim yang sekarang kita rasakan ini disebabkan oleh bahan bakar fosil, disebabkan pula oleh batu bara, minyak dan gas. Semua ini merupakan penyumbang terbesar perubahan iklim. 75% emisi gas rumah kaca, kemudian menurut penelitian juga 90% seluruh emisi karbon dioksida. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, perubahan iklim sangat berdampak pada kehidupan sosial dan kesehatan manusia, seperti berdampak kepada air bersih dan air minum yang sehat, makanan yang cukup dan tempat berlindung yang aman. Pada tahun 2020, maksud saya pada tahun 2030 nanti, sampai diperkirakan tahun 2050, perubahan iklim diperkirakan akan menyebabkan kematian, ya, sebesar 250.000 jiwa per tahunnya akibat malnutrisi. Ya, malnutrisi itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan kekurangan gizi. Kemudian penyakit-penyakit infeksi seperti malaria, diare, dan tekanan suhu yang sangat panas atau heat stroke. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam menghadapi situasi demikian, Allah sesungguhnya telah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Diteruskan pula, wa huwa alladzi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatihi hatta idza aqalat sahaban siqala suknahu li baladim mayyitin fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli samarati kadzalika nuhrijul mauta la'allakum tadzakkarun. Kemudian diakhiri di dalam ayat berikutnya, wal baladut thayyibu yahruju nabatuhu bi idni rabbi walladzi hubuthala yahruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Jadi Allah memperingatkan dengan gamblang yang artinya demikian, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, dengan rasa merasa tidak diterima, dan harapan yang selalu merasa akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya yang dinamakan hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan ke daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam rizki buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan diteruskan pada ayat berikutnya, dan tanah yang baik adalah tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan kehidupan manusia sangat bergantung kepada alam. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat muslim selalu berkomitmen menjaga kelestarian alam kita. Perilaku hemat energi, yaitu hemat air dan migas, gemar menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, tentu menjadi solusi yang dapat kita lakukan, meskipun kecil namun memiliki manfaat di tengah krisis iklim seperti yang sekarang kita alami ini. Jamaah rahimakumullah, lebih jelasnya dalam hal penghijauan dan pentingnya menanam pohon, Nabi pernah bersabda yang artinya seperti ini: barang siapa yang menghidupkan tanah yang sudah tandus atau mati, maka dengannya ia mendapatkan pahala, dan apa yang dimakan oleh binatang liar, maka dengannya ia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis lain juga menyebutkan dari Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicuri pun menjadi sedekah, yang dimakan binatang buas pun akan menjadi sedekah, yang dimakan burung pun adalah sedekah,
dan yang diambil oleh seseorang pun begitu juga, kecuali kata Allah itu semua adalah upaya untuk bersedekah. Hadis riwayat Muslim. Sedang di dalam hal membuang sampah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Mu'ad bin Jabal berkata atau bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspadalah terhadap 3 hal, yaitu kotoran yang ada di dalam sumber. Sumber itu maksudnya adalah yang ada di usus besar sampai masih di dalam anus kita. Kemudian kita waspada dengan cara-cara mengotori di tengah jalan dan tempat rindang yang teduh, tempat beristirahatnya orang banyak. Ini adalah peringatan dari Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abi Dawud. Jamaah Jumat rahimakumullah, begitulah akhlak Rasul, memberikan penjelasan harus menjaga kebersihan dan tidak boleh serampangan membuang sampah, membuang kotoran dan najis di jalan umum, di tempat-tempat yang rindang dan tempat-tempat peristirahatan orang banyak. Juga tidak boleh mengotori dengan sampah di sebarang tempat. Subhanallah, Masya Allah, ini adalah ajaran yang begitu luhur, begitu suci, mengajarkan tentang kesehatan untuk mengendalikan iklim di tengah-tengah masyarakat kita ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, menjaga kelestarian dan lingkungan adalah juga perintah Allah dan ajaran Nabi. Perintah Allah bukan hanya berkaitan ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat dan haji, namun menjaga alam juga bagian dari ajaran Islam. Maka menanam pohon, tidak sembarangan menebang pohon maksudnya, serta rajin menanam pohon, kemudian menyayangi ternak atau hewan, membuat hewan supaya tidak punah, dan membuang sampah pada tempatnya juga sama pentingnya dengan ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayati bayyinatil liyukhrijan nas minadz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita perhatikan bersama. Komitmen menjaga lingkungan ini harus kita perhatikan secara seksama, karena menjaga lingkungan ini adalah ajaran Islam, bahkan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebijakan pemerintah mengenai kelestarian alam harus kita kawal bersama, mengingat agenda pesta demokrasi atau tahun-tahun politik ini kian hari semakin kian dekat.
persoalan lingkungan hidup, terlebih perubahan iklim masih minim menjadi perhatian dari para elit politik. Yang ada hanya bagi-bagi angpau, yang hanya bagi-bagi janji, tetapi setelah duduk di parlemen kadang lupa dengan kewajiban ajaran Islam yang sangat luhur ini, yaitu konservasi alam atau menjaga kelestarian alam yang sangat berpengaruh kepada iklim ekstrim seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kalau tidak salah, sekarang di wilayah kita suhu menunjukkan mulai di atas jam 10.00 WIB itu ada di 32 derajat Celcius. Maka perlu berhati-hati, terutama para orang tua, menjaga anak-anak kita supaya selalu menjaga tata cara bermain, tata cara minum dan makan. Karena salah-salah dengan salah dan minum, sehingga dengan didukung ekstrimnya suhu yang sangat panas ini akan menyebabkan berbagai macam penyakit infeksi seperti tifus, kemudian flu, radang tenggorokan atau infeksi saluran pernapasan bagian atas, kemudian diare dan lain-lain yang akan mengancam kepada status kesehatan anak cucu kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, ya, kembali masuk kepada tahun-tahun politik, kita perlu saling mengingatkan bahwa termasuk memilih pemimpin dan memilih anggota perwakilan rakyat harus betul hati-hati. Tidak boleh dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga itu dalam salah satu keterangan hadis, ya, dosa itu menjadikan dosa jariah. Ketika kita salah memilih pemimpin, ketika kita salah memilih para wakil rakyat, kita subhanallah memiliki dosa yang terus mengalir selama 5 tahun menjadi dosa besar yang konon menurut cerita di dalam hadis ini, muslim itu besok ada kelompok-kelompok tertentu. Yang pertama, kelompok para solihin, kelompok para pendahulu, ya, kayak Nabi, para solihin, para mujahid itu langsung dihisab masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kelompok yang kedua, ini ada seorang muslim yang betul-betul sebelum masuk ke surga itu dicuci terlebih dahulu dosanya supaya bersih, yaitu dicuci di dalam neraka. Nah, setelah bersih nanti akan diangkat oleh Allah masuk ke dalam jannahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Maka ada yang namanya alumni neraka nanti di sana. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang berdosa besar dan berjariah dosa. Salah satunya adalah kelompok orang-orang yang ketika memilih pemimpin dan memilih wakil rakyat, ini akan merugikan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi akan merugikan orang banyak. Sehingga akibat salah milih pemimpin berdampak menjadi satu, susahnya orang banyak, kesulitan ekonomi, simpang siurnya supremasi hukum, yang namanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian lagi keturunan kita bisa diberangus dalam kemerdekaan berbangsa dan beragama
terlebih-lebih kita sebagai muslim mayoritas dengan salah pilih pemimpin dan wakil rakyat nanti akan menghasilkan undang-undang atau aturan-aturan yang mengikat kepada kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kita merasa serba sulit, bahkan terjadi kriminalisasi terhadap para tokoh agama dan para ulama. Jadi sekali lagi, ini pun sangat penting disampaikan oleh para khatib, para ulama, para kiai. Hati-hati memilih pemimpin dan wakil rakyat. Kalaupun ada bagi-bagi amplop, kalaupun ada bagi-bagi sembako, kalaupun ada bagi-bagi kaos, itu merupakan sebuah kesombongan orang yang pengen dipilih, dan kita boleh, ya ini hasil ijtihad, boleh menerima, tetapi pilih orang yang baik. Tapi kalau pengen lebih bersih di hadapan Allah dan Rasulnya, kalau kita punya keberdayaan, punya kekuatan, maka tolaklah pemberian-pemberian yang mengikat atau pemberian-pemberian yang bersyarat. Itulah pesan daripada khutbah siang hari ini. Semoga Allah menyelamatkan bangsa kita dan ke depan menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, yaitu negeri yang insya Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.